kesibukannya ya mencari nafkah ya, karena harus diakuin gue di stand up ini sekarang pasarnya segmented lah. Kalau bisa dibilang itu nggak laku gitu ya. Jadi hanya ya bahasa bagusnya adalah segmented. Jadi sebelum stand up sendiri ya gue memang adalah seorang profesional IT yang udah punya usaha di bidang IT. Waktu stand up ini barengan lah ya, IT-nya jalan tapi stand up-nya ini jauh lebih dominan gitu. Dengan sekarang ya udah banyak yang baru, persaingannya juga udah lain ya dengan waktu gue mulai dulu. Akhirnya gue memutuskan untuk fokus lagi, bukan fokus nih. Sebenarnya bukan fokus lagi karena sebenarnya dulu juga usaha IT ini nggak pernah gue tinggalin. Nah, jadi gue balik ke dunia IT, tetapi kalau misalnya ada panggilan-panggilan jadi moderator atau perform sebagai stand up comedy yang kira-kira segmennya cukup, yang tadi segmennya yang terbatas itu ya, segmen gue akhirnya gue ambil juga kayak gitu. Perbedaannya sih sebenarnya kayaknya lebih di iklim politiknya ya. Iklim politiknya. Karena kalau dulu kita ngecengin SBY semua orang ketawa ya. Kalau sekarang ngecengin Jokowi itu kita akan kita malah dibilang provokator gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau dulu bahkan pendukung SBY bisa ngetawain kalau SBY dicengin. Kalau sekarang kayaknya pendukung Jokowi, kalau Jokowi dicengin, kita langsung dibilang, lu kadrun lu, gitu ya. Itulah, jadi saya sendiri bilang bahwa akhirnya ya ini kayaknya nggak cocok nih ya kalau kita terus-terusan mengkritik rezim ini, terus kita akhirnya malah menjadi korban daripada pembelaan si rezim ini sendiri gitu kalau menurut gua. Jadi akhirnya nggak worth it lah kalau untuk diteruskan dan untuk terlalu fokus. Artinya saya tetap kritik di media Twitter, di media-media lain, tetap kritik, tetapi tidak seintens dulu. Karena iklim politiknya agak lain, kita lihat nanti ya. Kalau misalnya nggak jadi 3 periode, mungkin saya bisa balik lagi gitu. Nggak ada environment ideal ya. Yang jelas sekarang mungkin bukan zamannya saya lagi, itu aja. Karena kalau kita lihat sekarang Bintang Emon, contoh, bisa mengkritik pemerintah dan masuk, ya. Jadi mungkin nyalinya pas, terus juga orang lebih muda bisa lebih diterima oleh pasar. Kalau saya mungkin ketika saya mengkritik rezim, ada pendapat-pendapat orang yang mengira mungkin saya punya agenda khusus gitu. Entah saya nanti pengen jadi menteri atau apa, atau pengen menjadi wamen atau apa gitu ya. Karena sebenarnya saya juga mungkin punya potensi ya, kayak gitu. Kalau kayak Bintang Emon mungkin karena sama ketika saya waktu kuliah dulu. Kita bisa dengan lepas mengkritik rezim. Mungkin ya itulah kenapa Soekarno bilang beri aku 10 pemuda. Yaitu karena ada kebebasan pemuda ini di dalam mengkritik dibandingin orang-orang seperti saya. Dari 2011 kalau nggak salah ya, sampai 2013 mungkin. Setelah Ernest. Jadi Ernest itu bisa dibilang founding father. Dia ketua pertama, terus dia dengan segala kesibukannya waktu itu menyerahkan ke saya. Dulu tidak ada pemilu. Jadi benar-benar diserahkan kepada saya, lalu saya pimpin itu selama 2 atau 3 tahun ya. Baru di rezim setelah saya dibikinlah yang lebih rapi ya, dengan melakukan pemilu dan sebagainya. Sampai yang sekarang waktu pemilu pertama itu terpilih Awe, lalu pemilu kedua terpilih Ajis. Nah itu prosesnya sudah pemilu. Tetapi dari Ernest ke saya itu benar-benar waktu itu udah lu aja deh kayak gitu, lu kan masih sempat nih kayak gitu. Jadi istilahnya lebih ke siapa yang mau waktu itu, siapa yang mau dan siapa yang mungkin juga memang punya hati untuk ngegedein ini, karena dulu lain dengan sekarang. Kalau sekarang mungkin banyak orang pengen jadi
ketua stand up Indo. Kalau dulu lebih banyak mungkin banyakan capeknya daripada prestisnya gitu ya. Waktu itu biasa aja karena memang juga di situ stand up Indo cuman punya akun Twitter, terus punya akun YouTube gitu doang. Terus akhirnya setelah saya ada di situ, saya coba bikin organisasi kecil-kecilan, terus bikin event-event mulai dari stand up fest, street comedy dan sebagainya. Jadi event-event itu belum ada sebelumnya. Dan itu juga bukan artinya ini biar gua bisa ada legasinya, enggak. Jadi lebih ke ini biar rame apa ya kayak gitu ya. Terus ini ada duit segini, kita bikin apa ya? Oh, kita bikin street comedy. Waktu itu punya duit 5 juta. Kita bikin. Ya udah, orang supaya jadi gimmick yang lucu, hadiahnya 1 juta tapi dalam bentuk recehan 1.000 rupiah. Waktu itu kayak gitu. Jadi bisa ditanya langsung tuh ke salah satu yang menang tuh Ajis, dapatnya tuh dalam bentuk recehan. Jadi lebih kita sama seperti pejuang-pejuang itu ketika misalnya memperjuangkan Indonesia, mereka pasti tidak akan memikirkan legasi. Tapi mereka memikirkan apa yang harus melakukan waktu itu, memperjuangkan hak mereka, melawan penjajah gitu kan. Ketika dituliskan dalam sejarah, itu menjadi sebuah legasi yang keren gitu kan. Sama seperti kita waktu itu, kita bikin apa ya? Oh, ada duit segini. Oh, waktu itu dengan Rindra, dengan Lukman, dengan Arif Didu, bikin street comedy pertama, itu bermodalkan uang dari kantong masing-masing, terus ada sponsor sedikit, terus waktu itu masih ada IX juga udah nggak ada ya tempatnya sekarang. IX itu bisa dipakai dan kapan lagi ya stand up comedy bisa pergi ke mall yang keren nih. Nah, kita bikinlah street comedy di situ. Di situ orang-orang juga, wah ini Bang Sam nih yang bikin nih sama Rindra sama Lukman sama Arif Didu nih. Lalu yang di bawah-bawahnya tuh sekelas Ajis, Boris, ya gue daftar deh kayak gitu aja. Kita nggak tahu bahwa 10 tahun ke depan itu Ajis akan menjadi seperti apa, Boris itu menjadi seorang bintang film, kita nggak tahu, ya kan? Waktu itu belum jadi apa-apa semuanya gitu. Jadi cuman mengisi waktu luang nih, nunggu dipanggil sama Metro TV, ini belum dipanggil-panggil, gue bikin acara kayak gitu. Terus yang lain juga mungkin ada yang ikut audisi Kompas nggak dipanggil-panggil, gue ikut aja lah kompetisi yang ini, seperti itu. Stand up fest juga seperti itu. Di kesempatan lain ketika gue diwawancara, stand up fest itu seperti kemerdekaan Indonesia. Ya, kemerdekaan Indonesia itu siapa sih orang-orang terpelajar intelektual Indonesia di tahun 40-an atau 30-an yang nggak pengen Indonesia merdeka? Semua juga pengen Indonesia merdeka. Tetapi siapa yang mengambil inisiatif, yaitu Soekarno, ya untuk memproklamasikannya. Itu juga sama stand up fest. Siapa sih yang nggak punya ide untuk bikin sebuah festival di mana komedian-komedian ini bisa tampil dari berbagai genre ya. Semuanya stand up comedian, ada yang genrenya politik seperti saya dan Panji, ada yang genrenya alay seperti siapa ya? Banyak sih yang alay mah. Kayak gitu. Ada yang genrenya anak muda, ada yang genrenya tentang seorang ayah seperti Arif Didu. Tampil di dalam panggung yang samaan, jadi mirip seperti Java Jazz ya, atau misalnya Java Rocking Land, tapi untuk stand up komedinya. Semua orang juga punya ide seperti itu. Panji atau Ernest tuh ada yang ngomong, kita bikin. Tetapi yang mengambil inisiatif pertama kali, ya kebetulan gue gitu aja. Karena mungkin yang lain pada sibuk. Panji jobnya banyak, Ernest jobnya banyak. Gue nih gak ada job nih. Ya gue bikin ini aja gitu. Bikin ini, dan saya waktu itu propose bareng teman-teman juga ya, ada yang terlibat, propose ke salah satu media, Metro TV. Metro TV bilang, ya udah, proposal saya nggak dibaca, disimpan di samping, lu siapin talent, gua yang ngatur semua pendanaan, tempat dan sebagainya, lu tinggal siapin talent. Ya udah, akhirnya itu jadi stand up fest yang pertama kayak gitu. Nah, apakah itu akhirnya saya berpikir ini harus saya lakukan sebagai legasi saya sebagai ketua stand up Indo saat itu? Enggak juga. Hanya ke depannya itu menjadi legasi yang tidak terelakkan gitu ya.
Jadi kalau mau bilang tenang stand up fest ya namanya Semi Not Slim Boy ya nggak bisa dihapus dengan jadi ada untungnya walaupun saya udah nggak terlalu aktif sekarang ya, ternyata yang saya lakukan dulu itu ya lumayan lah ngikut-ngikut terus gitu. Iya. Sebenarnya saya udah nggak terlalu aktif ya, sebenarnya udah nggak terlalu relevan untuk diwawancara hari ini. Tapi karena legasi itu mungkin yang ngebikin saya masih dipanggil hari ini. Iya, ya. Gua sih agak-agak lupa ya. Tapi yang jelas waktu itu organisasinya tuh sangat matriks ya. Matriks, tahu nggak matriks itu artinya kalau kita ada kepanitiaan kayak stand up fest, waktu itu ketuanya AW kayak gitu. Jadi bukan artinya, nah terus misalnya waktu itu kita juga sempat bikin yang tapi nggak terlalu jalan. Jadi semacam ketua-ketua di setiap area atau divisi gitu ya. Jadi ada divisi Sumatera itu dulu siapa yang megang, terus di divisi Jawa dan Bali siapa, terus Kalimantan itu kalau nggak salah Setiawan Yogi, terus ada yang ngatur humas media. Nah, kebetulan waktu itu karena saya yang dekat dengan Metro TV, dengan Kompas TV ya saya pegang sendiri. Terus ada yang humas non media, waktu itu kalau nggak salah Lukman ya. Artinya juga organisasinya sangat kecil, saya makanya lebih suka menyebutnya bukan organisasi waktu itu, organisme. Jadi karena sangat kecil dan kalau misalnya mau jalan biasanya saya cuman kita bikin ini yuk, ayo bikin panitia kecil yang jadi itulah organisasinya lebih ke matriks. Ketika panitia kecil ini ya bikin lagi kepengurusan kecil kayak gitu. Kayak stand up fest kita bikin lagi kepengurusannya seperti itu. Satu mungkin spiritnya sama ya. Jadi saya sendiri nggak tahu bahwa hype stand up comedy itu sedemikian rupa, dan saya itu lain misalnya dengan Panji. Panji itu lahir menjadi seorang selebriti, atau misalnya Raditya Dika memang sudah selebriti sebelum ada stand up comedy. Kalau saya ini seorang yang untuk maju dalam hidup ini mengandalkan benar-benar latar belakang akademik. Saya lulusan ITB yang beneran ya. Kalau Panji kan seni rupa gitu ya. Artinya nggak pernah terus bersit dalam seorang lulusan ITB untuk hidup sebagai seniman itu pasti nggak ada. Orang yang lulusan ITB itu pengennya kerja di bidang teknologi seperti itu. Kalau sekarang mungkin bikin startup kayak gitu. Kalau misalnya kerja pun kerja jadi CEO. Ya kalau karirnya nggak bagus, oke, bisa cuma jadi engineer tapi gajinya gede di mana kayak gitu. Jadi jarang seorang dari ITB itu ada 1-2 akhirnya kayak Joko Anwar akhirnya jadi seorang filmmaker, Sujiwo Tejo akhirnya jadi seorang apa ya dia? Pokoknya seorang seniman kayak gitu ya. Ya banyak juga ternyata ya. Tapi intinya hubungannya itu ya saya terbiasa dulu juga ada di organisasi kampus dan sebagainya. Jadi mungkin itulah yang terbawa sifat kepemimpinan saya di kampus itu yang hampir tertranslasikan lah ya, terejawantahkan di dalam stand up Indo. Jadi ketika saya memimpin stand up Indo, saya bikin yang jadi gini loh, kalau bicara soal stand up fest itu tidak lepas dengan street comedy 3. Jadi street comedy 1-2 itu udah berlangsung tadi ya di X, terus street comedy 2 itu di Bekasi. Ketika street comedy ketiga ini ada ide, gimana kalau yang komik-komik udah jadi ini perform, terlalu komik-komik yang baru ini kita bikinkan kompetisi, bukan kita bikinkan, kompetisi yang sudah ada, yaitu street comedy kita bawa bagian daripada stand up fest. Jadi stand up fest ini ada perform komik-komik yang udah jadi seperti Panji, Radit, saya, Awe dan sebagainya. Lalu yang baru-baru, mari lewat stand up fest. Nah, stand up fest ini kita bikin lah. Saya cuman bikin waktu itu, saya cuman kasih kuota. Kuota Medan dan Sumatera dan sebagainya, lu kirim 5 orang. Lalu Bandung kirim sekian orang. Semarang kirim sekian orang. Kayak gitu. Lalu mereka bikin audisi sendiri. Kita nggak ngasih duit, kita nggak ngasih apa gitu. Pokoknya audisinya mau kayak gimana, mau bikin seolah ada yang jadi indronya, mau jadi itu terserah mereka gitu. Pokoknya saya cuma kasih kuota. Nah,
kuota itu akhirnya dikumpulkan waktu itu sekitar berapa jadinya ya? Sekitar 15 komik. Komik itu yang dibawa akhirnya ke Jakarta untuk tampil bersama-sama dengan yang senior-senior di Stand Up Fest. Tapi mereka dalam ajang street comedy gitu. Nah, itulah menjadi ajang koordinasinya juga gitu ya. Jadi kenapa mereka yang dari daerah-daerah itu akhirnya bisa ngumpul ke sini ya itu karena mereka melakukan audisi. Ada juga yang mencari dana mandiri. Karena audisi ini kan butuh tempat, butuh semacam juri juga, terus butuh hadiah-hadiahan kayak gitu ya. Jadi mereka ada yang bikin seolah-olah kayak golden ticket juga gitu ya. Padahal dari kita cuma ngasih kuota waktu itu. Jadi itulah yang kenapa saya bilang organisme hidup sendiri. Saya bikin kuota, mereka jalan sendiri. Kenapa? Karena ternyata hype-nya itu dari misalnya saya pernah ke Aceh. Stand Up Indo itu apa sih lain dengan misalnya Paski tau kan? Paski itu kan ada ART-nya. Kalau dulu Stand Up Indo mungkin sekarang udah ada ya, Ajis bikin. Kalau dulu nggak ada. Stand Up Indo ya apa? Apa yang disebut Stand Up Indo? Adalah akun Stand Up Indo di Twitter yang dimana adminnya dipegang oleh ketuanya. Nanti kalau ketuanya udah ganti, saya kasih passwordnya ke AW ganti lagi seperti itu. Jadi estafetnya nggak lebih kayak gitu ya. Nah, ketika saya pergi ke Aceh misalnya, orang Aceh bilang, ini Stand Up Indo BNA, Bang. Ini yang terafiliasi murni dengan Stand Up Indo yang utama nih, yang Twitternya. Wah, ada ya? Jadi seperti itu. Saya pergi ke Semarang, saya pergi ke Banjarmasin. Itu ada Stand Up Indo yang ini, itu sempalan, Bang, katanya. Oh iya, ikutin aja, gitu, seperti itu. Jadi intinya, mereka sendiri memang sudah punya spirit yang sama untuk memajukan stand up comedy melalui Stand Up Indo, dan mereka mengafiliasikan dirinya, walaupun sebenarnya dari kita nggak ada, gitu. Mengafiliasikan dirinya. Jadi misalnya mereka bikin stand up night, ya stand up night-nya ngundang komik dari Jakarta, kayak gitu kan. Ngundang dari kami, misalnya saya pernah di stand up night di mana, atau spesial saya, benar-benar ditanggap dari mereka. Bang, datang, lu bikin spesial tanpa batas di sini, semuanya gua yang ngelakuin. Di sini pokoknya lu tiket dan sebagainya, pokoknya lu tinggal datang, tinggal perform. Nah, artinya apa? Ketika dibikin stand up fest ini, kenapa bisa mereka itu istilahnya mengumpulkan komika-komika dari daerah-daerah itu untuk datang ke sini dengan biaya minim? Ada biaya dari kita, dari Metro TV waktu itu ada budgetnya juga karena memang kita berhasil mengumpulkan sponsor. Tapi karena spiritnya memang udah ada, ya udah ada. Jadi misalnya dari kalau tampil di sini dulu, jadi seolah-olah gue udah kalau Agnes Monica atau Panji kan pengennya go internasional tuh ya. Kalau ini udah go nasional. Jadi orang yang misalnya seorang dari Banjarmasin bisa waktu itu manggung di sini. Ini yang pertama kalau nggak salah. Yang pertama itu di Hall Basket. Hall Basket. Bayangkan orang yang dari Banjarmasin bisa tampil di Hall Basket Senayan itu kan sebenarnya kalau orang-orang Anda dari Malang ya, ngelihat Senayan dulu kan gimana gitu ya, wah gitu ya. Pemain bola juga kalau udah main di Senayan lain ya. Nah, ini juga komika gitu, gua bisa tampil di Senayan, berarti artinya mereka sudah merasa sedikit levelnya di atas teman-temannya yang di daerah itu, seperti itu. Jadi spiritnya udah ada bahwa mereka itu adalah ingin memajukan stand up comedy, sehingga ketika ada stand up fest ini, mereka kumpul dari daerah-daerah, kecuali mungkin Papua, Maluku belum ada waktu itu ya. Itu kita tinggal istilahnya ngasih stimulan aja. Dana untuk talent bisa dibilang minim lah. Bahkan untuk level Panji, untuk saya sendiri dibayar sama waktu itu dengan teman-teman yang lain. G-Confess mungkin lebih komersial ya. Bukan artinya ini tidak komersial ya. Tapi ini sesuatu yang lahir dari bawah. G-Confess lebih komersial dan bukan hanya stand up comedy kalau nggak salah. Dia seni secara umum, terus kayak orang-orang motivator juga ada kalau nggak salah. Terus misalnya orang-orang kayak
politisi muda waktu itu kayak orang-orang PSI gitu juga tiba-tiba juga ada di G-Confess nggak jelas ya. Pokoknya saya ngelihatnya ini kok jadi aneh ya. Nah, tapi waktu itu saya mau juga karena bayarannya lumayan ya. Terus saya juga pernah tampil di G-Confess. Bedanya apa? Bedanya itu tidak lahir dari komunitas kalau menurut saya. Walaupun orang-orang komunitas juga akhirnya terlibat di situ. Sama seperti sekarang orang-orang komunitas juga kan banyak yang jadi filmmaker. Tapi kan atas nama pribadi mereka. Ya kan? Kalau Stand Up Fest ini memang lahirnya dari komunitasnya, dari komunitas Stand Up Indo Bandung, Stand Up Indo Jakarta, Stand Up Indo Bekasi, Depok, Stand Up Indo Banjarmasin, Stand Up Aceh dan sebagainya gitu. Memang lahir dari situ. Terus orang-orangnya juga diusahakan menggambarkan perwakilan-perwakilan dari sana. Kalau G-Confess enggak, pasti mereka melihat siapa yang lagi paling bagus saat itu. Ya kan? Waktu itu politik nggak ada pilihan, mungkin akhirnya saya kayak gitu ya. Ya waktu itu. Jadi ngelihat mungkin ini siapa ya yang cukup berperan di stand up comedy dan cukup punya masa di stand up comedy atau yang materinya unik, dilihat dari situnya mungkin kalau G-Confess melihatnya. Kalau Stand Up Fest waktu itu benar-benar saya mencoba untuk bisa mengakomodasi berbagai kalangan, berbagai jenis materi dan genre, dan juga daerahnya. Jadi dari Kalimantan ada waktu itu, dari Sulawesi ada, entah itu lewat, kalau G-Confess tidak seperti itu. Jadi sebenarnya materi komedi itu akan sangat bergantung atau sangat berpengaruh dari referensi kamu sendiri gitu. Jadi kenapa saya banyak soal politik? Karena memang referensi saya banyak ke situ. Dan kenapa saya nggak garing ketika ngomongin politik? Karena ketika saya ngomongin politik, kesehariannya juga ngomongin politik. Ketika dengan istri saya marah-marah depan TV, nggak bener nih gitu. Karena menjiwainya. Jadi ada orang kayaknya kaku ngomongin politik. Karena kesehariannya nggak di situ, Mbak. Carilah keseharian kamu apa. Kenapa orang begitu bisa ngomongin relationship kayak Adri, ya? Begitu hidup gitu. Ya mungkin karena kesehariannya relationship-nya bermasalah gitu kan. Jadi jadi dia hidup dengan itu, ya maaf Adri ya. Gitu. Seperti itu. Dan ketika saya ngomongin relationship, saya dengan istri saya biasa-biasa aja. Artinya ya kami tidak ada masalah yang luar biasa lah ya. Jadi sebenarnya kalau mau jadiin saya iklan ayah bunda tuh paling pas gitu. Jadi jangan pakai yang mana-mana gitu. Nah ini sama seperti ini kan Yap Tiam Hin. Jadi waktu itu ada materi saya tentang pribumi dan non pribumi. Nah Yap Tiam Hin ini adalah seorang tokoh Cina keturunan yang namanya diabadikan sampai hari ini menjadi nama penghargaan untuk orang-orang yang berjasa di bidang perjuangan hak asasi manusia. Jadi kalau di Indonesia ini Anda seorang yang berjasa untuk hak asasi manusia, Anda dikasih award. Awardnya namanya Yap Tiam Hin Award. Bukan seorang pribumi, tetapi nama Cina keturunan. Gitu. Jadi itulah, di situ kan ada orang Cina sendiri yang baru tahu, oh iya ya, gue sespesial ini di negeri ini gitu. Jadi saya pernah ngomong itu di Universitas Tarumanegara dan mereka, nah itulah, lu aja nggak tahu. Nah gue yang orang Batak gue tahu gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi di sini materinya waktu itu akhirnya saya kasih punchline ya. Jadi menurut saya Yap Tiam Hin itu adalah pribumi. Karena pribumi adalah pribumi, tanah, bumi putra, ya kan? Bumi putra. Jadi putra milik bumi. Jadi untuk menentukan seorang pribumi atau non pribumi bukan berdasarkan rasnya, tetapi dia milik bumi atau tidak. Dia berpihak kepada bumi atau enggak. Itu gaya orasi saya seperti itu. Jadi menurut saya Yap Tiam Hin itu adalah seorang pribumi. Orang ketawa. Jadi gini, dalam stand up comedy saya tuh ada yang ekspektasinya memang bukan orang ketawa, tapi orang tuh berdecak kagum dan tepuk tangan. Jadi itu kan memang nggak lucu, tapi wah, keren juga, gitu kan? Nah, jadi kan, Yap Tiam Hin adalah pribumi, Kikan Gi adalah pribumi, Sohok Gi adalah pribumi, Tifatul Sembiring
Wah itu gue nggak tahu. Kayak gitu. Jadi seperti tetap harus ada punchline-nya. Terus Farhad Abbas. Nah itu nanti ada lagi. Itu pribumi atau bukan? Nah, bukan. Nah, itu ada. Karena nyambung tuh Yapti Amhin nama ini. Ya kan? Mungkin secara ras ini pribumi. Bukan mungkin, ini pribumi. Tetapi secara sifat mana yang lebih pribumi, saya bilang kan. Saya pernah ketemu langsung nih dengan beliau ini, waktu itu roasting belum milik jadi dari Kiki. Roasting itu dulu milik saya. Sekarang udah ada Kiki yang nerusin, ya udah nggak apa-apa. Bagus aja bagi saya gitu kan. Nah waktu itu saya ngerosting dia. Nah saya bilang, saya ketemu dia ini, jadi saya ngebikin gini loh. Saya itu Kristen, tapi jadi percaya ajaran-ajaran yang non-Kristen. Misalnya ya, di ajaran Buddha itu kan ada yang namanya reinkarnasi. Jadi orang itu katanya kalau baru ketemu langsung suka. Nah itu katanya, di kehidupan sebelumnya, lu tuh memang soulmate sama orang ini. Nah sebaliknya kalau lu nggak suka, itu adalah musuh lu di kehidupan sebelumnya. Nah dengan Farhad Abbas, maaf ya, dengan Farhad Abbas ini ya boleh dia juga nggak suka sama gua, ya kan? Ketika ketemu Farhad Abbas ini, istilahnya saya nggak ada masalah sama beliau, tapi langsung nggak suka, gitu. Jadi mungkin di kehidupan sebelumnya gitu ya, saya dengan Farhad Abbas ini mungkin ada masalah. Jadi waktu itu punchline-nya seperti ini. Jadi mungkin di kehidupan sebelumnya Farhad Abbas ini bukan Gajah Mada, bukan juga siapa Ken Arok, bukan juga dia itu Soekarno, bukan di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya ini Farhad Abbas ini ya Farhad Abbas gitu. Jadi memang udah menyebar kayak sih Farhad Abbas gitu. Jadi akhirnya itu bisa kemana-mana waktu itu. Saya nggak suka sama lu. Lu dulu sebelumnya Farhad Abbas lu gitu kan. Jadi seperti itu. Dan beliau ini waktu itu saya roasting bahwa dia Presiden Muda Indonesia. Oh, Presiden Muda Indonesia bilang. Dan beliau ini orang yang nggak bisa membedakan antara pujian dan kita ngecengin. Dia waktu itu pakai sepatunya tuh kayak ada motifnya kayak durian gitu. Nah, ada spike-nya kayak durian. Ya kita ngecengin lah, oh, keren nih sepatunya. Iya mahal ini katanya. Oke. Dan saya dikasih duit $100 beneran. Oh nih, saya kasih $100 dikasih sama asistennya $100. Dia udah senang sama sepatu gue. Padahal gue tuh sebenarnya ngecengin, ya udah, ya oke, siap, gue terima $100 waktu itu. Terus saya bilang nanti kalau jadi presiden, tolong dong, saya jadi Kominfo, saya bilang. Oh iya siap. Nah dia tuh nggak tahu bahwa itu ngecengin gitu. Emangnya bisa apa? Bisa nginstal ulang Windows, bisa gue bilang. Oh iya bisa itu, bagus, itu sebuah dasar kata dia. Ya udah. Jadi itu waktu itu memang di situ waktu itu hype-nya lumayan. Saya pernah pergi ke sebuah restoran lah ya. Restoran, terus saya makan. Di situ orang-orangnya pada minta foto sama saya. Jadi, tapi saya dikenalnya nggak bagus waktu itu. Ini semi yang Farhad Abbas kan? Oh iya, ini semi yang Farhad Abbas. Jadi saya tuh memang nggak pernah mencapai sebuah titik ketenaran tertentu itu saya nggak pernah. Pernah sih, hanya ya itulah jadi nanggung selalu di grade C lah. Jadi saya selebriti grade C selalu gitu. Kalau Panji kan grade B, ya grade B. Ernest tuh menurut saya masih grade B lah. Grade A itu sekelas Raffi Ahmad itu udah. Mungkin komik yang grade A itu ya Kiki lah sama Marcel gitu. Itu grade A gitu. Nah saya ini di grade C terus dari dulu. Ya, jadi masuk ke ini juga ke mall, banyak yang kenalin saya, gitu doang gitu. Mas stand up comedy kan gitu. Jadi ya namanya nggak tahu. Gitu. Kalau sekarang bakal, Mo Sidik katanya. Sialan lu nyamain nama. Mo Sidik itu fat jokes, gue politik gue bilang seperti. Walaupun fat saya sangat sedikit menggunakan fat jokes seperti halnya Mo Sidik gitu. Jadi ini orang cukup berjasa ya menaikkan karir saya di stand up comedy. Saya banyak berutang budi dan ada utang itu juga $100 itu.
Jadi memang perubahannya tuh luar biasa. Jadi kalau ketika saya mulai dulu nggak ada anak kecil atau anak SMP lah ya yang udah, kita yang punya cita-cita tuh biasanya anak SD, lulus SD atau SMP lah. Kalau anak kecil tuh belum bisa dibilang punya cita-cita lah. Tapi kalau ketika saya ada di stand up comedy, saya rasa nggak ada anak SD atau SMP yang punya cita-cita jadi komika, nggak ada. Ya, jadi semua orang tuh masuk ke dunia stand up comedy ini kebetulan. Kalau saya kebetulan, ada yang lewat kompetisi seperti itu kan. Kalau kayak Panji itu karena dia sudah sebelumnya berkiprah di dunia siaran kayak gitu kan. Tapi kalau ditanya anak kecil tahun 2011, 2012 ada nggak cita-cita stand up comedian? Nggak akan ada. Nggak akan ada. Nah, kalau sekarang pasti banyak. Pasti banyak. Apalagi dengan fenomena kayak Marcel. Kayak gitu kan, Bintang Emon, kayak Kiki, gitu kan. Pasti banyak anak-anak yang dia udah punya sadar bahwa suatu hari akan berkarir, dia punya cita-cita karir sebagai stand up comedian. Nah, dari situ aja udah beda. Dari situ aja beda. Nah, tapi kalau dibilang dunia stand up komedinya pasti begitu-begitu aja. Apa yang berubah dari dunia stand up komedi adalah pengaruhnya terhadap kesenian yang lain. Kalau menurut saya. Karena kalau seorang stand up comedian benar-benar hanya mengandalkan dia perform di atas panggung, itu yang nggak akan terjadi yang sekarang. Ya kan? Sekarang Marcel, apakah dia terkenal karena dia sering perform di atas panggung? Enggak, karena dia punya acara TV. Kiki juga seperti itu. Bintang Emon juga karena dia sering viral. Kayak seperti itu. Ernest karena dia jadi filmmaker. Jadi stand up comedian sekarang itu pengaruhnya adalah dia memasok banyak sumber daya manusia untuk kesenian-kesenian lain. Ya, misalnya filmmaker sekarang banyak sekali filmmaker di level bukan hanya penulis tapi sutradara yang adalah jebolan stand up comedy. Ya, ada Ernest, ada Aco, ada Bene, ya kan? Ya kan orang-orang stand up comedian. Terus di TV ya orang-orang stand up comedy, ada Kiki, ada siapa? Ada Marcel. Kayak gitu. Awe juga kalau nggak salah punya acara di TV gitu kan. Nah, jadi dunia stand up comedy ini menambah pilihan untuk kesenian lain atau media mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas seperti itu. Karena dulu kan pilihannya paling apa kalau filmmaker ya? Ngambilnya dari IKJ atau dari sekolah luar negeri. Nggak ada. Kalau sekarang kan yang filmmaker dari kalangan stand up comedian itu kan nggak ada pendidikan formal di bidang broadcasting atau apanya gitu, atau di bidang filmmakingnya. Bener-bener latar belakangnya itu ya mungkin semi otodidak, mungkin kalaupun belajar adalah terjadi setelahnya kan. Misalnya saya disuruh bikin film, ya saya nggak punya ini, tapi karena saya disuruh bikin film ya saya akhirnya belajar dulu gitu. Tapi bukan artinya saya lulusan sekolah filmmaking terus akhirnya jadi seorang filmmaker gitu. Ya mensuplai ya, menyuplai dengan SDM yang berkualitas ya kan. Terutama di bidang komedi. Ya filmnya film-film komedi gitu kan, seperti itu. Acaranya juga acara TV komedi. Kalau dulu kan acara TV komedi yang ngambilnya dari orang-orang itu aja kan. Nah, sekarang mereka punya pilihan baru yaitu adalah orang-orang stand up komedi kayak gitu. Karena punya kelebihan orang-orang stand up komedi ini sudah terbiasa menulis sebelumnya. Bayangkan ya, waktu SMA, apa sih kerjaan kita? Paling tulis puisi, ya kan? Nulis puisi. Kerjaan kita yang berhubungan dengan tetapi dengan stand up comedy, bayangin ya, orang anak SMA ya, waktu saya masih aktif, ya, dia kadang konsultasi ke saya. Nama kita itu kan sebutannya kalau konsultasi komedi itu kombut ya, komedi buddy gitu. Om kayak gini, om kayak gini. Coba seorang anak SMA bicara soal terminologi. Om, gue punya premis. Woi, anak SMA punya premis kayak gitu kan. Kalau gara-gara stand up comedy ini, anak SMA ngomongin premis. Saya sebagai seorang yang punya latar belakang intelektual ya, seneng ngelihat itu. Oh, berarti stand up comedy ini arahnya walaupun kesenian, dia merangsang daya intelektual seseorang. Dia menulis gitu ya. Dia menulis. Nah, sehingga ketika menjadi dia pindah ke industri lain kayak perfilman atau TV, dia sudah terbiasa.
dengan menulis. Seperti itu. Ya, semua orang pasti gini, prinsipnya sama seperti lagu ya. Gua tuh nggak pernah terlalu suka artisnya. Tapi misalnya lagu Metallica, gua ada yang suka, lagu AC/DC ada yang suka. Jadi seperti itu, karena sekarang ya, misalnya kalau dari sisi yang baru-baru, saya ngelihat ya, Bintang Emon ini kesulitan yang dialami Bintang Emon adalah dia bisa, bukan kesulitan ya, justru kehebatan dari Bintang Emon ini, dia bisa membawakan isu-isu yang kini ya di bidang sosial politik melalui kritik-kritik yang ringan seperti itu. Nah, ini saya kira salah satu modal dasar kedepannya dunia komedi ini, terus khususnya stand up komedi dan stand up Indo ini bisa berkembang gitu ya. Karena kalau menurut saya komik ini juga tetap harus berkembang. Jadi contohnya nih, dulu ada yang lucu banget, ya namanya siapa gitu ya. Lama-lama nggak lucu karena dia nggak berkembang. Nah, sama seperti misalnya The Beatles. The Beatles ketika kita nyanyikan lagu The Beatles apa? Di awal-awal lagunya cinta semua kan. When I saw her standing there, kayak gitu kan. Terus tapi John Lennon ketika di akhir hidupnya akhirnya ngomong apa? Imagine there, no heaven. Nah, ya kan? Lihat perubahannya. Komika juga akan seperti itu. Jadi, menurut saya, apakah yang seperti apa? Enggak, tidak ada formulanya. Berkembanglah sesuai dengan kepribadian lo. Mungkin nanti lo bicara soal filsafat, ya. Bisa juga, tapi nggak bisa juga di awal karir lo. Gitu. Misalnya, John Lennon tiba-tiba baru muncul. Orang yang nontonnya alay semua, kan? Tiba-tiba ngomong imagine there no heaven. Nah, itu juga nggak bisa gitu. Tetapi ketika yang alay-alay ini sudah menjadi kepala 3 atau 4, ketika John Lennon nyanyiin imagine there no heaven, karena dia bertumbuh bersama John Lennon dengan karya-karyanya, orang bisa nerima. Sama seperti gue waktu awal-awal tuh nggak langsung ngomongin politik. Gue besar di Bandung ya. Gue waktu di Bandung, makanya perut gue kayak gini karena makanan dari Bandung itu. Yang khas Bandung itu hotdog, tau nggak? Panas anjing, oh kayak gitu doang. Itu kalau gue suruh perform sekarang, gue bilang gue ngomong apaan sih gitu loh. Tapi dulu ya kayak gitu, dulu waktu saya pertama kali 2011 perform ya nggak langsung, SBY begini, enggak lah, panas anjing gitu, nggak ngomongin gitu dulu, jadi berkembang. Jadi kalau ditanya formulanya seperti apa, tidak ada formula, mengikuti dari kesadaran intelektual dan kesadaran seni dari si pelaku seni ini, gitu loh. Suatu saat saya akan bosan ngomongin politik, iya, mungkin karena fokusnya mungkin udah mulai SMA, seperti itu. Belum material juga, bukan artinya saya anti. Malu nih kalau anak gue ikutan nonton sama pacarnya, lucu gitu kan, seperti itu. Jadi akhirnya kita narik diri sendiri, ya kan? Nanti mungkin ada materi-materi saya mulai ke keluarga, ada. Saya menceritakan saya pergi ke Dufan, gitu loh. Jadi itu akhirnya menjadi sesuatu seni yang hidup kalau kita menghidupinya. Jadi kalau ditanya ke depannya, ya jadilah diri lu sendiri sesuai dengan perkembangan intelektual lu, perkembangan hidup lu, ya kan? Mungkin ada suatu saat dia banyak nyeritain tentang relationship. Tapi suatu saat dia udah nggak nyaman karena mungkin relationship-nya dengan pacarnya atau yang sudah menjadi istrinya ini sudah terlalu private untuk diceritakan ke orang lain. Ya dia bisa berubah ke yang lain. Jadi saya kira itu. Jadi selama si pelaku-pelaku stand up comedy ini terus menulis materi aktif sesuai dengan kalau istilah Radit itu keresahannya, dan keresahan ini nggak mungkin lah keresahan orang itu statis, ya kan? Pasti berubah gitu. Karena suatu saat ya mungkin rezimnya saya sesuai, ya ngapain saya kritik? Iya, ya kan?
sebenarnya waktu itu sempat pengen bikin stand up fest lagi ya, hanya kan belum kesampaian. Dan setelah saya mundur itu memang belum ada lagi. Terakhir Awe lah, pas kepemimpinan Awe, dan itu pun saya masih ikut serta lah ya dalam stand up fest yang terakhir. Tapi setelah akhirnya kepemimpinan Awe berjalan, tidak ada lagi stand up fest. Terus pas Ajis juga tidak ada, pandemi juga tidak ada lagi. Jadi mudah-mudahan waktu itu ketika di awal pandemi, Ajis pernah hubungi saya untuk jadi seorang line up lah ya di stand up fest yang berikutnya. Tapi juga nggak ada kelanjutan mungkin ya karena pandemi ya. Jadi mudah-mudahan stand up fest bisa ada lagi karena di situ bisa dibilang apalagi street comedy. Kita lari dari apa yang dikuncikan kepada kita di media mainstream. Karena stand up fest ini memang sebagian itu ada yang diangkat ke on air. Tetapi banyak dari materi-materi stand up fest itu adalah off air material. Nah, di situ kan adalah wadahnya untuk para komika ini bisa lebih terbuka, lebih ideal dan keluar daripada tuntutan-tuntutan media mainstream kayak gitu. Jadi kalau bisa dibilang harus ada, dan bisa dibilang juga cita-cita saya itu ini harusnya menjadi suatu agenda rutin resmi gitu. Jadi bukan gara-gara ada semi, atau ada awe, tetapi nanti suatu saat siapa yang memimpin, biarlah ini menjadi sesuatu yang resmi gitu, resmi dan rutin terjadi di komunitas stand up Indo. Biarlah ya pasti di dalamnya ada friksi-friksi kecil yang mewarnai pertumbuhan stand up komedi Indonesia dan stand up Indo. Itu wajar, sama seperti sebuah keluarga ada friksi antara adik dan kakak, tapi semuanya bisa untuk kemajuan bersama. Dan friksi-friksi itu mungkin bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan, akan terus ada, tetapi malah menambah keharmonisan di dalam keluarga stand up Indo. Terus jaya dan acara-acaranya semakin bervariasi dalam membangun kesenian komedi di Indonesia. Gua Semi Not Slim Boy mau ngucapin ulang tahun yang ke-11 untuk stand up Indo, jaya terus dan menjadi bukan salah satu ya, tapi menjadi satu-satunya organisme, bukan organisasi aja, tapi organisme yang melahirkan komika-komika handal dan mempengaruhi banyak kesenian, mulai dari pertelevisian, seni peran, seni musik, dan lain-lain yang seperti yang udah terjadi sekarang.